mereka menari sambil menyanyi. Siapa yang ingat waktu itu siapa itu? Siapa ada? Bapak ada ya? Waktu itu mereka nyanyi dari santri. Waktu kita ajarkan, sangat mudah lagunya. Bapak Abraham punya banyak anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Kita bisa menari bersama-sama. Dan karena saking semangatnya saudara, acara itu hari Senin, Selasa tidak bisa berhenti sebab kami punya orang Hindu dari Bali datang, dari Konghucu datang pakai pencak silatnya. Dan pada waktu karena tidak bisa diberhentikan, saya ingat Jeff Hammond itu pendeta dari Australia itu sebetulnya ya di Jawa ya. Jeff Hammond itu sebetulnya mau saya batalkan karena waktu itu dia kan orang kulit putih. Kita mau bikin KKR di pemuda di Tunjungan Plaza. Dulu mama dapat pinjaman Tunjungan Plaza setiap kali 1 bulan sekali. Kita mau undang, kita tidak bayar, kita gratis ya cuma ya. Habis itu waktu kami di sana di Jeff Hammond, saya bisik sama Jeff Hammond ini, Pak Jeff, tolong saat ini dan kita teruskan, Bapak bikin doa identifikasi. Bapak minta maaf sama saudara, sama Gus Soleh, minta maaf atas namanya orang kulit putih yang dulu menjajah Indonesia. Waktu itu dia berdiri, saudara mesti, saya ceritakan pada saudara ini karena saudara mesti tahu bagaimana sejarahnya itu. Jadi pada waktu Jeff Hammond berdiri di sini dan ini ada Gus Soleh, dan waktu itu Jeff Hammond mengatakan, waktu saya meminta maaf, saya katakan Gus atas nama orang kulit putih. Dia orang Australia, bukan orang Belanda, bukan orang Amerika, tapi orang saudara Muslim kan tahu yang menjajah kita orang Belanda, orang kulit putih, siapapun yang kulit putih itu pokoknya penjajah. Dan waktu itu Pak Jeff Hammond katakan, saya rasanya mau berlutut di depannya Gus Soleh. Waktu saya katakan, dia ucapkan dengan air mata. Kemudian Gus minta maaf kepada dia juga atas apa yang sudah dilakukan. Terjadi satu identifikasi, doa identifikasi. Dan waktu di sana ada pimpinan dari Universitas Darul Ulum. Waktu itu saya ada fotonya, dia melongo melihat begini. Dia melongo, dia katakan, dari semua pendoa itu yang paling menyentuh hati saya itu doanya Pak Jeff. Apakah bisa kita undang dia untuk bicara di Darul Ulum untuk pertama kali di Universitas Islam di Darul Ulum di Jombang seperti istilahnya Pak Jeff. Waktu itu dalam 2 minggu yang kita adakan, lalu saudara tahu tema yang diberikan kepada kita apa? Temanya yaitu Tuhan Yesus itu suka pedang. Karena Tuhan Yesus katakan jual itu dan belilah pedang, dan dia katakan waktu itu kan Tuhan menyuruh membeli pedang. Itu ada itu lagu pertama Assalamualaikum kita dijelaskan di sana. Jadi saudara waktu itu saya bilang sama Pak Jeff nginep di rumah saya, Pak, ini adalah temanya mereka, jadi Bapak harus bisa bawa tema ini. Saudara tahu Pak Jeff waktu itu tidak ada pengalaman sama sekali untuk bicara di Muslim, tapi waktu itu dia bicara di Darul Ulum itu dia duduknya paling ujung di sini. Ada waktu itu Pak Bambang Nursena, dan waktu itu kita mau mencoba untuk menyanyi lagu sampai itu Bapak ikut enggak? Pak Michael ikut enggak? Itu Syana yang ikut, saya lihat itu Syana ikut yang. Kemudian waktu itu kita mulai nyanyi apa ya? Lagu yang kira-kira Timur Tengah gitu. Oh, pujilah Yehova hai segala bangsa. Mereka duduk diam seperti ini, tidak bergeming. Kemudian lagu yang kedua kita nyanyikan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya, kakinya mulai begini, kakinya merah begini, mereka tertutup. Yang ketiga waktu kita nyanyi, Assalamualaikum, saudara tahu pendirinya dari Darul dia menangis di depan, dia nangis. Waktu itu semua berdiri, tembok Yeriko itu roboh. Dan waktu itu Pak Jeff kan mesti menyampaikan firman. Dia tidak pengalaman bahwa mesti menyampaikan di tempatnya ini. Dia cerita, dia itu pertama kali dia bicara di Universitas Darul Ulum. Kemudian dia katakan begini, saudara, bahwa waktu Tuhan Yesus bicara belilah pedang, itu bukan pedang untuk melawan, tapi pedang itu yaitu peperangan antara gelap dan terang. Jadi peperangan yang kita itu antara lawan dan, lalu dia cerita mulai sengsaranya Tuhan Yesus sampai ini, saya ketakutan, saudara, saya duduk di sini sama istri, aduh mati saya. Ini Pak Jeff ngomongnya terlalu banyak dan terlalu dalam, dia cerita sengsara Tuhan. Dia bisa dihentikan setiap saat. Sebab waktu itu murid-murid mahasiswanya sudah merencanakan untuk mau bikin chaos. Sebab itu kan acara lintas agama pertama 200 mahasiswa di aula itu sudah merencanakan untuk membuat kacau, membuat kacau. Tapi Tuhan bekerja begitu rupa. Itu Pak Jeff bicara sampai kematian Tuhan, sampai kebangkitan yang lengkap. Semua itu bisa diam sama sekali, semua diam.
itu dan minta tambah waktu. Saudara tahu waktu itu dikatakan saya dapat dengar dari ibu siapa namanya, ibu siapa yang ibu Fosya katakan, ibu biasanya mereka itu kalau seminar seperti ini mereka akan cepat keluar. Ini kok kali ini kok tidak, malah mereka minta tambah. Mereka seperti terpaku tidak pindah, dan sesudah itu kita dapat undangan dari kota ke kota untuk bikin rekonsiliasi dari semua kota di daerah Tapal Kuda. Saya katakan saudara, memang cara pendekatan kita tidak bisa dimengerti. Jadi kita memang harus mau disalahpahami. Sebab saya cuma pikiran cuma tadi ada di itu. Maka tadi waktu saya dengar ayat besar kata, kalau begitu Tuhan apa yang kita lakukan tidak salah. Sebab saya mau menjadi, saudara tahu, menjadi seperti mereka. Mereka pakai kerudung, saya pakai kerudung, meskipun saya dicela. Mereka pakai cetak panjang. Waktu itu baju saya lebih banyak muslim, baju muslimnya dari baju biasa, sebab saya arahnya ke sana. Tetapi menjadi seperti mereka, merangkul mereka, kita bisa sharing sampai saat ini kita bisa saling mengasihi. Jadi saya katakan, kalau ini tadi kita belajar tentang yang ke muslim, saudara di sini saya tahu banyak dari saudara ini semua punya anak yang dari Genser semuanya, dari Genser. Maria ini punya, ini Michael anaknya sini apa namanya, ini kan anak-anak generasi Z itu yang memang saat ini kalau saudara tahu, apalagi sesudah pandemi ini 80% pemuda meninggalkan gereja. Bayangkan Korea Selatan dulu yang seluruhnya rasanya kegerakan luar biasa di Korea. Sekarang di mana anak mudanya begitu menurun karena tidak tahu bagaimana menjangkau mereka. Kita menjangkau mereka menggunakan cara yang lama. Cara yang lama kita tidak bisa pakai. Cara yang lama bagi berangkat tidak bisa pakai. Tapi cara yang baru yang bisa kita pakai itu dengan merangkul mereka, dengan mengasihi mereka. Jadi saya katakan untuk menjangkau ini saat ini betul. Kalau misalnya kita tidak mempunyai satu cara yang baru, anak-anak muda meninggalkan gereja saat ini banyak. Makanya sedang yang kami pikirkan untuk pemuda agen pembaharuan bangsa ini, yaitu memberikan mereka tantangan untuk komunitas, untuk bagaimana bergaul dengan mereka. Jadi ini kan kita sedang mempersiapkan bagaimana mereka bisa bergaul, saling berbicara. Oh ya, tadi saya belum katakan titik ini, titik temunya ini Bapak Abraham ketemunya. Kita ketemu, semua kita dari anak-anak ini Abraham. Jangan sebutkan, wah kan itu anaknya budak. Itu sangat menyakitkan. Kita harus, saya katakan pada mereka, saya katakan dalam hati saya, Tuhan, saya mau kalau dulu Sarah menyiksa, mengopres, bahasa Inggrisnya mengopres itu menekan Hagar, saya jadikan Tuhan untuk saya boleh mengambil tempatnya Sarah yang merangkul mereka. Jadi kita ketemu titik temunya itu yaitu Abraham, titik akhirnya itu Tuhan Yesus. Percaya saudara, mereka juga percaya Tuhan Yesus, dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Jangan bilang, oh Yesus yang kamu keliru, salah, Yesus saya Allahnya, kamu mulai dengan Allah kita. Kalau kita cari begitu, cari perdebatan, cari yang sama, titik temunya itu sama. Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia katakan juga Allahnya Ismailnya, kita punya Allah yang sama. Kita tidak bedakan, tapi titik akhirnya mungkin Imam Mahdi mereka ini berbeda dengan Yesus. Tapi mereka mengharapkan bisa masih datang sebagai kaki manggil yang nanti akan mematahkan salib dan akan membunuh Kristen Yahudi. Itu yang akan didikat. Jadi Yesusnya mereka itu sebagai antikris yang kita. Tapi mereka seperti Yesus, kan kita yang sama. Dia memang Tuhan Yesus, kita juga mau datang dan jadi akhirnya ada. Kita bisa mengarahkan mereka kepada firman Tuhan kalau kita sudah bersahabat dengan mereka. Jadi saya memang baca itu dari Islamic itu yang mereka diskusikan sebagai sadar. Nah kalau saudara tidak belajar world view-nya mereka, bagaimana bisa kamu komunikasikan kepada mereka? Saya sekali tanya pada hamba Tuhan, apa saudara pernah baca Al-Quran? Tidak pernah. Bagaimana saudara tidak pernah membaca Al-Quran bisa tahu jalan pemikiran mereka? Makanya kita harus perlu saling baca. Jadi mereka katakan nanti kalau Yesus datang akan membenarkan Al-Quran dan yang akan dibunuh di Kristen dan Yahudi, dan Tuhan Yesus akan mengatakan bahwa salib itu tidak dipatahkan salib itu dan harus membayar jisak. Itu jisak tidak akan membayar seperti kepada mereka. Itu yang mereka katakan, kita tidak lihat itu, tapi kita tunjukkan Yesus kita yang benar, yang akan menjadi tanpa mempersoalkan perbedaan mereka. Dan saya bersyukur sejak Pak Jeff Hammer itu dibawa pergi ke Jember, dia begitu tertarik hatinya sampai dia pergi ke Yemen, saudara. Dia pergi spesial ke Jepang, Arab Yemen, dan dia waktu itu memfasilitasi
banyak hamba Tuhan untuk pergi ke Mesir untuk belajar. Jadi ini sekarang ini bagian Gen Z ini mungkin saudara bisa beritahu, terutama yang punya anak-anak muda seperti Maggie, seperti Dr. Michael dan Jenny masih kecil anaknya yang punya anak-anak dari generasi Z, itu cara pendekatannya tanya kepada Tuhan. Jadi ini tanya seperti ya katakan mesti begini, caranya begini ya. Sekarang kita cara bagaimana untuk kita bisa mendekati mereka. Jadi terima kasih saudara sekalian, bersyukur sekali. Jadi memang kita oleh Tuhan diberikan satu tugas untuk bisa merangkul gereja, dan saat ini oleh kemurahan Tuhan kita akan bekerja sama sesuai dengan tema kita, kolaborasi melalui tubuh Kristus, mengadakan terobosan-terobosan. Dan kemarin waktu di dalam satu acara prophetic, saya mendapatkan beberapa nubuatan. Tuhan katakan seperti akan masuk pulau-pulau, dan itu persis apa yang akan kita lakukan. Tuhan memberkati saudara sekalian, selamat beribadah, dan percayalah dengan apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, Tuhan itu mengasihi kita, memberikan kita identitas anaknya yang akan dia pakai untuk menjadi berkat bagi semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada media. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Mama Hana sudah memberikan tambahan sharing kepada kita semua. Masih diberikan waktu untuk kesaksian kan Mama? Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan waktu untuk teman-teman rekan-rekan Pondok Kasih yang mau bersaksi. Durasinya 5 menit saja. Jadi yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama beberapa waktu ini kami persilakan. Cepat-cepat saja, 5 menit waktunya, jangan lama-lama sehingga yang lain bisa kebagian waktu. Oh gitu, tutup dulu ya? Oh begitu, ya. Baik kalau begitu, kami minta kesediaan Pak Michael Lau untuk menutup kita dalam doa. Recording stopped.